Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita masuk dalam Jumat pertama dalam bulan ini. Kita akan merenungi dari Injil Matius 9:27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padaku menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Teman-teman, kalau mau berbicara tentang orang buta, saya termasuk pribadi yang tidak asing atau tidak berjarak dengan orang buta karena mama saya adalah seorang PNS yang juga mengajar kepada orang-orang tunanetra atau orang buta, mengajarkan berbagai macam skill termasuk juga membaca huruf dan juga menulis braille, juga kemampuan-kemampuan terlebih secara praktis untuk skill-skill mereka untuk dapat hidup atau bekerja dalam seluruh hidup ini. Sehingga tidak jarang sekarang kalau Anda melihat ada banyak, sudah tidak lagi ada banyak orang-orang tunanetra yang di pinggir-pinggir jalan untuk mengemis, tapi mereka diperjuangkan untuk diberikan skill yang baik untuk mereka. Maka sebetulnya pengalaman itu membuat kondisi terhadap pengalaman bersama orang-orang tunanetra menjadi pengalaman tidak asing. Nah, kalau Injil bahwa Yesus itu menyembuhkan dua orang buta, maka sebetulnya ada sebuah hal yang menarik tentang kata Laetitia, sukacita. Dan ini yang menjadi sukacita kita bersama karena Yesus itu juga menjadi pribadi yang membawa sukacita dengan menyembuhkan dua orang buta. Nah, teman-teman, kalau bicara soal orang buta dalam kitab suci saja, sebetulnya kita bisa melihat ada beberapa penyebab. Misalnya dalam Yohanes 9 ayat 1 dikatakan bahwa ada yang buta sejak lahir. Tapi juga dalam kitab yang lain, Ishak, Kejadian, Samuel, dikatakan bahwa juga ada buta karena usia lanjut. Dan tapi juga ada yang di antara keduanya itu buta umumnya karena diakibatkan karena penyakit mata. Itu secara fisik yang terlihat. Nah, kebutaan pula sebenarnya juga dapat menjadi sebuah gambaran. Gambaran apa? Gambaran terhadap tipisnya kepekaan rohani. Misalnya apa? Misalnya umat yang tak lagi mengindahkan Allah. 42, Yesaya 42, 18 sampai 19. Atau orang duniawi yang hanya belaka pikirannya. Ego saja yang dipikirkan oleh dirinya. 2 Korintus 4 ayat 4. Atau yang tidak berbuat baik kepada sesamanya. Diam-diam itu membunuh, tanda kutip ya, menjegal sesamanya di belakang. Dengan berpikir bahwa aku yang paling benar. 2 Petrus 1 sampai dengan 9. Juga dengan membenci sesamanya. Ini perjuangan kita ya. Orang bisa membenci diri kita, tetapi ingatlah kita punya pilihan untuk tidak membencinya. Orang bisa memaki-maki kita. Orang bisa mengadukan kita dengan berbagai macam caranya. Tetapi ingat, kita punya pilihan untuk membenci atau mendoakan mereka. Anda bisa lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 11. Bahkan juga dalam saat Wahyu 3 ayat 17, gereja Laodikia itu juga pernah dikatakan buta. Buta karena gereja tersebut tidak menyadari adanya kemerosotan rohani mereka. De facto, kita pun sebetulnya kerap menjadi pribadi-pribadi yang buta. Buta kalau kita mau otak-atik katanya BUTA, banyak urusan tanpa Allah.
Ada banyak hal dalam hidup kita, kita melakukan segala macam tindakan, urusan-urusan dalam dunia ini sebetulnya tanpa melibatkan Allah. Maka ketika kita tidak melibatkan Allah, jangan-jangan kita memang menjadi gambaran orang yang buta pula. Banyak urusan tanpa Allah, banyak urusan tanpa melibatkan Allah. Tapi bersama dengan Yesus hari ini, sebetulnya kita bisa melihat berbagai macam pergeseran-pergeseran. Misalnya kebutaan kita itu diubah menjadi yang namanya keterbukaan. Kesakitan kita itu diubah menjadi kesaksian. Bahkan kerapuhan kita diubah menjadi kesembuhan. Nah, tapi kita harus juga menyadari ibarat obat yang butuh waktu untuk menyembuhkan kita, gitu ya. Yesus juga meminta beberapa tahapan dasar supaya kita nanti pada akhirnya mampu mengalami sukacita atau berletisia. Nah, apa saja tahapan-tahapan? Yang pertama adalah kita diminta untuk mengikutinya. Mengikutinya. Yesus selalu ada di dekat kelemahan kita. Ini harus dipahami. Bahkan memegang tangan rapuh kita karena ia tidak ingin kita berjuang sendirian. Dan seperti si buta yang setia mengikutinya, ia juga mengajak kita untuk setia mengikutinya. Mau pergi dari hidup kita, tidak mager dalam bahasa anak-anak sekarang, malas gerak, tapi selalu bergerak untuk dibawa keluar dari lingkungan lama kita, tanda kutip. Lingkungan lama kita bisa kita baca dalam dosa yang selalu saja dilakukan, dusta, bahkan juga yang gampangnya adalah banyak aneka-aneka keburukan yang kita lakukan. Tentu tidak gampang mengikuti Yesus dengan mata yang buta. Kata mengikuti adalah verba khas untuk kemuritan. Jadi keduanya tidak saja mengikuti Yesus secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Mereka mengikuti sebagai bagian dari para muridnya, yaitu orang-orang yang menyertai dia serta ingin mendengarkan pengajaran dan menyaksikan semua perbuatannya. Tahap yang pertama, mengikutinya. Tahap yang kedua adalah setelah mengikuti, mengenalinya. Mengenalinya. Kedua orang buta itu mengetahui identitas Yesus sebagai anak Daud. Ini penting. Setelah judul dalam Matius 1 ayat 1, disinilah untuk pertama kalinya Yesus disapa sebagai anak Daud. Pertama kalinya. Kedua orang buta itu meyakini Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menyembuhkan orang buta. Yesaya 9, 18, Yesaya 35 ayat 5, bahkan 42 ayat 7. Ya, dengan sadar, ini penting. Kedua orang buta tadi mengenali Yesus sebagai anak Daud. Maka mereka berseru dengan suara nyaring dan meminta belas kasihannya. Setelah mengikutinya, mengenalinya. Ini penting. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, yaitu setelah mengikuti, mengenali, yang ketiga adalah mengimaninya. Mengimaninya. Ia memberikan jamahan dan berkat ilahi ketika orang buta tadi mengimaninya. Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ini sebuah pengakuan iman bahwa Yesus lebih dari sekedar pembuat mukjizat atau nabi. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Mereka pun lalu diganjar dengan sesuatu yang luar biasa. Diganjar dengan penyembuhan berkat iman mereka. Mereka mengajar kita, mengajarkan kepada kita untuk bertekun dalam sebuah keyakinan. Terus percaya bahwa Dia, Yesus anak Daud dan Tuhan kita, pasti dapat menyembuhkan dan menyempurnakan kita. Ya, orang buta itu mengajak kita untuk semakin beriman di tengah zaman dan hidup harian kita. Maka kita bisa menyembuhkan, kita bisa menyerukan kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah kami, orang buta yang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Yang pasti bukankah juga keselamatan datang bagikan terang bagi orang buta. Yesus yang murah hati
luluskanlah doa-doa kami. Maka selamat berjuang untuk selalu menjadi orang baik yang membawa Leticia sukacita bagi banyak orang. Tidak harus menjadi sesuatu yang besar seperti Yesus menyembuhkan orang buta. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar seperti yang diungkapkan oleh Bunda kepada kita. Semoga hari ini menjadi perjuangan kita untuk semua untuk selalu menjadi orang yang baik dengan 3 tahap tadi, mengikutinya, lalu mengenalinya, setelah ikut mengenal dan mengimaninya. Selamat menjalani hidup ini, kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh atas segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dengan cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.